mendorong pada proses pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dan transformatif itu. Bapak sekalian, ya saya kira kita sama-sama tahu ini sudah saya lewat saja. Ada dua bagian penting dalam kurikulum PPG, satu yang diperoleh melalui RPL sebanyak 24 SKS, 12 SKS yang diperoleh melalui pembelajaran langsung dalam bentuk pembelajaran daring dan lokakarya yang akan kita laksanakan dengan SKS yang saya kira kita sudah sama-sama tahu. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini skema dan siklus tahapan. Kita telah melewati satu tahapan pendalaman materi. Nah, sekarang ini di tahapan kedua, yaitu pengembangan desain dan perangkat pembelajaran. Nanti setelah itu beriringan review perangkat, kemudian nanti ada uji komprehensif, ada PPL 1, PPL 2, PPL 2 dengan RPP 1, RPP 2, dan ada review, dan terakhir tentunya nanti ada UKM PPG, UKIN, dan UP yang mudah-mudahan semua itu dapat kita lewati, dapat kita jalani, dan hasilnya sangat menggembirakan. Nah, Bapak sekalian, lokakarya ini dalam struktur kurikulum PPG menjadi sangat penting. Karena apa? Karena lokakarya ini menjadi ajang untuk mengerahkan segala kemampuan yang telah dimiliki oleh para mahasiswa dalam proses pengalaman mengajar yang sudah dilalui beberapa tahun, lalu kemudian dilakukan recharging, pengecasan kembali, penguatan kembali melalui pendalaman materi kemarin, yang kurang lebih selama 1 bulan, baik pedagogik maupun bidang studi, maka kemudian bagaimana itu dituangkan di dalam proses lokakarya untuk menyusun, menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk keperluan tugas-tugas praktik pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang tadi saya maksudkan adalah perangkat pembelajaran yang inovatif, transformatif itu. Nah, Bapak sekalian, kalau lihat dari segi target produk dari kegiatan lokakarya ini, di samping tentunya ada tugas-tugas presume materi, yaitu untuk memberikan penguatan pemahaman para mahasiswa terhadap materi-materi yang ada dalam modul, tapi produk yang diharapkan ada 12 produk yang dihasilkan dari kegiatan lokakarya ini selama kurang lebih sekian hari nanti yang saya kira tadi sudah saya sampaikan di atas. Pertama, analisis kompetensi ini terkait dengan bagaimana mahasiswa merumuskan dari SKL, KIKD, dan merumuskan IPK, atau dalam istilah kurikulum merdeka, itu merumuskan tujuan pembelajaran dari CP yang sudah ditetapkan, dari capaian pembelajaran, lalu kemudian dikembangkan ke dalam ATP, alur rumusan tujuan pembelajaran dari ATP kepada TP. Itu. Lalu kemudian bagaimana rumusan IPK yang menggambarkan ke arah HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi, penerapan TIPEK, IPK yang menggambarkan adanya karakter di sana, misalnya terkait dengan profil pelajar Pancasila, terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama, lalu kemudian IPK dan tujuan pembelajaran yang menggambarkan literasi, lalu juga yang menggambarkan kecakapan abad 21. Yang kedua, ya, penyusunan program, saya kira ini rutin bagi guru, program tahunan, bulanan, mingguan, dan kemudian minggu efektif yang nanti menjadi RPP gitu. Kemudian bahan ajar. Nah, bahan ajar, materi ajar kemarin waktu pendalaman materi saya kira sudah diintrodusir bagaimana menyusun materi ajar berbasis masalah. Nah, ini saya kira dilanjutkan penguatan latihan simulasinya untuk menyusun bahan ajar yang berbasis masalah, bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran PBL, bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran PJBL, bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, paling tidak, ini Pak Wadek, 3 RPP yang dibuat mahasiswa sebagai produk dari
lokakarya itu ada 3 jenis yang kita simulasikan latihan. Pertama, RPP yang mengakomodasi pengimplementasian PBL, Problem Based Learning. Terus yang kedua, RPP yang mengakomodasi pengimplementasian PJBL, Project Based Learning. Nah, yang ketiga, RPP yang mengakomodasi pengimplementasian Differentiated Based Learning, DBL. Jadi nanti itu 3 jenis RPP yang berbeda sebagai cikal bakal dan menjadi prototipe ya. RPP itu kita berharap menjadi prototipe bagi mahasiswa dan nanti akan menjadi acuan mahasiswa untuk menerapkan di tempat tugasnya masing-masing. Melalui kegiatan lokakarya ini terjadi sebuah dialog, diskusi antara dosen, guru, dan tentunya mahasiswa tripartit di dalam menyusun RPP yang tadi saya sebutkan. Begitu juga membuat instrumen penilaian yang sesuai dengan keperluan pembelajaran, model pembelajaran yang 3 tadi, dan tentunya pengenalan pemahaman terhadap instrumen AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, atau AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah, gitu, dan supaya karakter, karena ini menjadi bagian penting. Dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka tes kelulusan itu kan sepenuhnya diserahkan kepada para guru. Guru memiliki otonomi. Nah, karena itu kemudian bagaimana guru bisa membuat instrumen penilaian yang kredibel, membuat instrumen penilaian yang memiliki validitas dan reliabilitas yang bagus. Karena kalau nanti instrumen penilaian untuk ujian akhir tidak begitu bagus, sementara dia akan menentukan tingkat kelulusan para siswa didik kita. Nah, selanjutnya adalah membuat RPP. Tadi saya katakan RPP yang inovatif dan transformatif. Di antaranya ya yang mengakomodasi penerapan 3 model pembelajaran itu. Nanti RPP yang terintegrasi dengan berbagai aspek tadi, di sana ada karakter moderasi beragama, ada profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensinya, ada kecakapan abad 21, ada ke arah pengembangan HOTS, dan kemudian penerapan TIPEK dan sebagainya. Itu kemudian mahasiswa nanti membuat media audiovisual dalam kegiatan sebagai sumber belajar. Ini menjadi ajang latihan untuk mengisi ruang-ruang dunia maya agar para guru kita memenuhi karya-karya dalam dunia maya untuk bisa dimanfaatkan secara lebih masif dan lebih terbuka. Kemudian membuat media praktek pembelajaran, kemudian proposal PTK, dan instrumen pengumpulan data dalam PTK. Jadi ada 12 produk yang dihasilkan dari kegiatan lokakarya ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, dan saya kira ini kesempatan emas untuk kita semua, para guru, para dosen, para mahasiswa, untuk bersama-sama dalam proses pembelajaran secara equal untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Bapak sekalian, saya kira ini sering kita dengar, tapi yang paling penting adalah era pendidikan 4.0, 5.0, dan Merdeka Belajar memerlukan desain dan perangkat pembelajaran yang inovatif dan transformatif. Itu yang saya sebutkan istilah itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tidak bisa tidak, maka model desain dan perangkat pembelajaran yang inovatif transformatif itu menjadi sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan bagi para Bapak Ibu guru sebagai acuan di dalam pembelajaran. Nah, Bapak sekalian, era ini tentunya menghendaki adanya literasi yang baru yang harus dimiliki oleh anak didik kita. Bagaimana kemudian Bapak Ibu para guru memasukkan literasi itu di dalam rancangan pembelajaran, dan kita tahu hasil TIMSS dan PISA, saya kira kemampuan literasi baca dan literasi pada konteks kemampuan berpikir tingkat tinggi, hasil PISA bangsa kita, anak didik kita, itu kan masih tergolong belum menggembirakan. Nah, oleh karena itu, saya kira ini tantangan yang perlu kita jadikan acuan. PISA bukan tujuan, tapi PISA menjadi sebuah parameter untuk melihat sejauh mana kemampuan berpikir para siswa kita. Saya kira itu. Nah, ini juga sama ya, berkaitan dengan literasi, tinggal nanti ini bagaimana diadopsi, diakomodir, diimplementasikan di dalam penyusunan perangkat pembelajaran.
Nah, Bapak sekalian, pembelajaran transformatif saya kira menjadi hal penting dalam konteks pendidikan abad 21 4.0 ini. Nah, kalau kita menggunakan kerangka WIS model ini, maka pengembangan perangkat pembelajaran ini harus mampu mengkondisikan, menyiapkan 4 kondisi belajar dan pembelajaran yang harus terjadi. Yang pertama adalah bagaimana sesungguhnya perangkat pembelajaran itu bisa mampu menciptakan, menghadirkan learning to be dalam konsepnya UNESCO, yaitu reflective thinking, awareness. Pembelajaran yang mampu membangun kesadaran berpikir reflektif bagi siswa didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pembelajaran yang bisa mendorong, membangun berpikir kreatif dan berpikir visioner bagi anak didik kita. Jadi anak didik kita itu selalu kita tantang untuk dalam proses belajar ke depan akan hal-hal yang memang harus dia siap menghadapi tantangan ke depan. Jadi dia berpikir masa depan. Jadi bukan berpikir ke belakang masa lalu, tapi dia menatap ke depan. Nah, yang ketiga, bagaimana sesungguhnya perangkat pembelajaran kita buat untuk membangun satu pola pembelajaran yang menghadirkan pola pikir secara relasional, berpikir networking, berpikir memahami bahwa networking menjadi bagian penting, kolaboratif. Nah, bagaimana pembelajaran itu kita hadirkan. Begitu juga bagaimana sesungguhnya perangkat pembelajaran disusun oleh para guru, itu mampu menghadirkan keharmonisan nilai-nilai di dalam kehidupan dan berpikir para siswa kita. Jadi bagaimana membangun satu cara pikir yang baik kepada anak didik kita agar mereka memahami uniqueness yang dimiliki oleh masing-masing, yang tentunya uniqueness masing-masing itu adalah satu potensi yang dan nilai lebih antara satu dengan yang lain. Nah, inilah kemudian nanti diturunkan di dalam konsep model pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang menghargai keragaman kepada para peserta didik kita. Nah, begitu juga pembelajaran yang tentunya memberikan ruang untuk selalu berlatih, mengerjakan sesuatu. Nah, project based learning, problem based learning itu adalah wujud dari learning to do. Nah, bagaimana para siswa didik kita diberikan ruang untuk berlatih, mengerjakan sesuatu, bukan hanya sekedar dia paham, tapi dia memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu. Nah, berikutnya adalah pembelajaran yang mendorong untuk tumbuhnya growth mindset, pembelajaran yang mendorong untuk tumbuhnya pola pikir para peserta didik kita. Nah, para guru-guru kita berharap mahasiswa PPG kita adalah orang-orang yang memiliki growth mindset, orang yang memiliki pola pikir yang tumbuh dan berkembang, siap menghadapi berbagai macam perubahan yang destruktif, siap menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2022, kurikulum darurat dan segala macam. Itu adalah sebuah realitas yang tidak perlu dipersoalkan, tapi bagaimana memahami itu semua. Jadi orang yang growth mindset, guru yang growth mindset bukan menggerutu, waduh, apalagi ini, tapi selalu menerima keadaan itu dengan positif dan merespon serta mau belajar untuk menanggapinya. Selalu berpikir konstruktif. Nah, begitu juga bagaimana sesungguhnya perangkat pembelajaran itu, ya saya kira ini sering kita dengar, mampu menghadirkan dan mendorong, menguatkan critical thinking. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang mengarah kepada penguatan critical thinking. Nah, yang terakhir, ke-8 adalah perangkat pembelajaran yang disusun hendaknya mampu memberikan ruang untuk berpikir secara strategis. Berpikir strategis berkaitan dengan berpikir tentang manajerial, berpikir leadership. Ini penting. Jadi bagaimana kita membekali siswa didik kita agar memiliki self-management, self-leadership, transformative leadership, dan segala macam, sehingga ya dia tidak mengalami kekagetan-kekagetan yang absurd di dalam menghadapi dinamika dan perubahan-perubahan yang disruptif ini. Nah, ini penting bagaimana sesungguhnya pembelajaran transformatif itu dirancang, disiapkan oleh para guru untuk konteks situasi hari ini dan ke depan. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini mendukung juga pedagogik yang diperlukan, pembelajaran yang diperlukan, agar bagaimana sesungguhnya para guru-guru siap untuk menghadapi era baru di dalam
proses pembelajaran. 2 minggu lalu saya ikut dalam satu seminar hasil penelitian tentang implementasi pendekatan heterogogi di dalam pembelajaran. Ternyata ya ketika disampaikan oleh peneliti itu memiliki impact, pendekatan heterogogi memiliki impact yang sangat signifikan di dalam membangun kultur kemandirian dalam belajar, kultur lifelong learning dan lain sebagainya. Ini menjadi hal penting ya pada Bapak Ibu guru. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita berharap para guru lulusan PPG adalah guru-guru yang menyandang predikat sebagai great teacher, bukan excellent teacher, bukan good teacher, bukan ordinary teacher, tapi guru yang great teacher, guru yang inspires, guru yang selalu terinspirasi, yang menginspirasi, selalu berinovasi dan lain sebagainya. Jadi tamatan PPG ini kita berharap itu tampil performan itu pada guru-guru kita. Ini standar guru minimal, saya kira kita sudah tahu. Sekalian, saya kira sekedar kilas balik bahwa sertifikasi guru ini sejak tahun 2007 sampai hari ini kan sudah berarti sudah 15 tahun. Nah, kita belum ada riset ini. Nanti Pak Boji, Pak Dekan, saya kira perlu diriset apakah ada hasil yang signifikan antara hasil sertifikasi melalui pola lama yang PSPL, portofolio PLPG, dengan pola PPG yang daljab. Nah, kita berharap yang daljab ini bisa menjawab terhadap hasil temuan yang sudah seringkali kita dengar dan kita tahu bahwa sertifikasi guru pola lama itu kan belum mendorong adanya perubahan yang fundamental tentang pembelajaran di sekolah atau di madrasah, dan juga ini yang dilakukan oleh Bappenas bahwa program sertifikasi itu belum memberikan belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Program pelatihan guru sertifikasi tidak berpengaruh pada peningkatan kompetensi profesional pedagogi. Nah, oleh karena itu maka perlu ada evaluasi. Nah, PPG harus bisa menjawab hal itu. Nah, Bapak sekalian, hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi guru dan PPG yang kemarin ini yang berhasil evaluasi tentu harus didukung dengan data hasil riset lebih lanjut. Tapi masih dirasakan bahwa yang pertama guru yang telah lulus sertifikasi masih cenderung menunjukkan pola pikir fixed mindset. Yang kedua, pelaksanaan asesmen masih parsial. Jadi guru belum melakukan asesmen secara holistik. Jadi aspek kognitif, afektif, psikomotorik sebagai satu kesatuan sasaran asesmen itu belum menjadi teraktualisasikan secara integrated. Ketiga, pemahaman terhadap kurikulum, peta-peta kompetensi. Yang keempat adalah penerapan HOTS, itu juga masih belum maksimal. Kemudian juga kecakapan abad 21, 6C, literasi juga sama. Apalagi kemudian penerapan pendekatan I-Care juga belum. Lalu kemudian penerapan model pembelajaran berbasis masalah itu juga masih sangat minim. Penerapan TPEC dan sebagainya, jadi 8 itu. Maka itu kemudian ya PPG yang sekarang dan ke depan ini harus bisa memberi jawaban terhadap itu. Nah, sebelum itu saya kira Bapak sekalian, ini satu konsep yang perlu juga dipahami oleh Bapak Ibu guru terkait dengan konsep well-being. Yang saya kira konsep ini bukan hal yang baru dalam dunia pendidikan, karena sejak 2013 konsep well-being sudah diperkenalkan oleh OECD. Lalu kemudian diperkuat di tahun 2014 dan 2015 UNDP itu mengintroduksi dan menjadikan well-being itu sebagai salah satu bagian di dalam Sustainability Development Goals. Jadi pada SDGs 3 itu di dalamnya ada well-being. Nah, bagaimana kemudian pendidikan ini bisa mengarahkan ke sana sehingga yang namanya bullying, yang namanya ya tindakan-tindakan persekusi dan sebagainya di sekolah itu tidak lagi terjadi kalau konsep well-being ini bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan yang secara operasional pada pembelajaran. Ini konsep well-being, dan ini saya kutipkan salah satu hasil riset teman-teman dari Universitas Bina Nusantara. Dia meneliti tentang konsep well-being di beberapa SMA di Jakarta. Ternyata hasil risetnya menunjukkan
ya cenderung kadang-kadang suasana well-being itu didapatkan di dalam proses belajar. Well-being itu ya suasana menyenangkan, suasana mensejahterakan, suasana membahagiakan, suasana yang penuh dengan kedamaian di dalam proses belajar. Ini hasil riset teman-teman tim peneliti dari UBINUS berkaitan dengan implementasi well-being di dalam pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ke depan ini konsep well-being betul-betul menjadi bagian yang harus diintrodusir, dilaksanakan oleh para guru sehingga siswa mendapatkan hal-hal yang sangat signifikan. Nah, dari well-being itu diantaranya hasilnya bagaimana menimbulkan keandalan, relasi positif dan segala macam. Ini saya kira bagian penting yang untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, Bapak sekalian, tim Panitia Nasional PPG mencoba membuat satu formula yang disebut dengan inovasi dalam sertifikasi guru, yaitu dengan model baru PPG. Kalau di Kemendikbud, seleksi calon mahasiswa PPG, terutama tahun 2022 ini sebegitu ketat. Materi seleksinya memang sudah distandarkan dan memenuhi sebagai prediksi untuk UP. Jadi kualitas soal seleksi akademik itu setara sama dengan soal UP. Lalu kemudian yang kedua, bahwa mahasiswa kita tidak bisa tidak lagi dalam era hari ini ya mampu secara baik dan tepat di dalam mengimplementasikan platform belajar, blended learning, hybrid learning, full daring, dan lain sebagainya, karena itu suatu hal yang tidak bisa lagi terhindarkan. Nah, jangan sampai kemudian mahasiswa PPG ini di dalam mengimplementasikan platform e-learning ini kemudian yang sering kita dengar melahirkan loss learning, ya. Jadi itu saya kira karena mungkin ada persiapan-persiapan learning loss, ya. Learning loss ada persiapan-persiapan yang tidak terlalu baik di dalam implementasi pembelajaran e-learning ini. Tapi kalau disiapkan secara baik, maka menurut saya learning loss itu tidak mungkin terjadi begitu besar, ya, efek yang diakibatkannya. Nah, yang selanjutnya adalah mahasiswa PPG harus bisa mengembangkan dan menguasai materi ajar dalam kategori advance material, dan di dalam menyajikan materi juga tidak monolitik. Jadi menyajikan materi dengan menerapkan pendekatan berdimensi pengetahuan, misalnya ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif di dalam menyusun materi ajar, menyusun bahan ajar. Maka dengan begitu saya yakin itu akan menarik materi yang disajikan oleh para guru. Jadi materi yang disajikan oleh para guru tamatan PPG itu harus sudah bisa mampu menyajikan materi yang berdimensi pengetahuan itu, dan materi yang berbasis masalah, berbasis pada realitas masalah, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, mahasiswa PPG diharapkan bisa menerapkan pendekatan ICARE, introduction, connection, kemudian action, activity, lalu kemudian reflection, dan evaluation, extension. Jadi bagaimana sebenarnya pendekatan ICARE ini ketika melaksanakan pembelajaran itu bisa dilakukan oleh para mahasiswa PPG. Yang berikutnya menerapkan TPEC, dan terakhir menerapkan HOTS secara utuh. HOT tidak hanya pada aspek penilaian, tapi sejak perumusan indikator pencapaian kompetensi, rumusan tujuan pembelajaran, itu sudah memilihkan menerapkan orientasinya kepada HOT. Begitu juga pada waktu penyusunan materi ajar, pada waktu penyusunan bahan ajar, pada waktu penyusunan LKPD, itu semua juga sudah memperhatikan arah pada penguatan higher order skill, berpikir tingkat tinggi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu maka PPG, inovasi PPG itu menjadi jawaban. Pertama, sertifikasi guru model baru ini memberikan ruang untuk peningkatan kualifikasi pada guru kita. Kalau sertifikasi zaman lama, pola lama, itu kan dia tidak naik kelas. Dia tetap di level 6, tapi sertifikasi dengan PPG, ya dia naik kelas ke level 7 pada bidang profesi. Yang kedua, tentunya kompetensi yang masih kurang, ini bisa terjawab
dalam kegiatan PPG ini. Oleh karena itu, maka profil guru yang kita harapkan adalah profil guru yang great teacher, adalah guru yang inspiratif dan guru yang transformatif. Nah, guru yang inspiratif dan guru yang transformatif adalah guru yang seperti apa? Guru yang memiliki growth mindset, guru yang memiliki self capacity, dan guru yang memiliki advanced material, menguasai advanced material. Yang kedua, guru yang memiliki kemampuan penguatan pada critical thinking dan problem solving. Yang ketiga, guru yang menguasai literasi baru, literasi digital, literasi teknologi, literasi human, dan literasi yang lain. Guru yang mampu mengembangkan berpikir konstruktif, pembelajaran kontekstual, guru yang mampu menginspirasi, mampu melakukan refleksi, guru yang mampu melakukan kecekatan dan kecepatan di dalam mengatasi pembelajaran, kemampuan adaptabilitas yang tinggi, guru yang bisa berkomunikasi, bisa yang membangun jaringan. Jadi sesama guru bagaimana networking itu terbangun. MGMP itu bukan saja menjadi ruang untuk paguyuban, tapi MGMP harus betul-betul menjadi learning community yang terbangun networking kolaboratif pada masing sesama guru, guru yang bisa membangkitkan kreativitas dan inovasi, guru yang selalu menghadirkan inisiasi-inisiasi dan kemandirian, kewirausahaan, dan terakhir guru yang bisa menghadirkan well-being dan meaningful learning skill. Jadi dalam proses belajar itu dengan penuh nyaman, bahagia, sejahtera, dan bermakna. Nah, itu kira-kira harapan kita dalam proses PPG dan melalui program Prokarya ini. Nah, ini juga sama, sebenarnya tagihannya adalah bahwa guru-guru kita harus sudah memiliki shifting paradigm, ya, berpikir paradigmatik, meloncat ke depan, melangkah ke depan, tidak lagi stagnan, tidak lagi melakukan langkah-langkah tautologis, berulang, tapi tidak bergerak ke arah yang maju. Tetap aja dalam satu titik, dia tidak bergerak kemana-mana. Dan guru yang rentan dan tidak siap terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya PPG ini bisa membantu guru dan madrasah sekolah di dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, di dalam menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang tadi saya sampaikan secara baik, konstruktif, dan lain sebagainya sesuai dengan karakter yang tadi saya sampaikan itu. Nah, guru yang memahami terjadinya pergeseran paradigma pembelajaran dalam era baru ini. Jadi hari ini harus sudah bergeser, berpindah pola-pola layanan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Ya, misalnya dulu murid diberitahu, sekarang murid mencari tahu. Bagaimana mendorong supaya murid bisa mencari tahu, bagaimana perangkat pembelajaran bisa support ke arah itu. Bagaimana murid bisa belajar melalui multi resources, kapan saja, di mana saja murid bisa belajar. Bagaimana kemudian murid siswa didik kita tidak semata-mata mengejar skor, tapi mengejar kebermaknaan, kemanfaatan, keberfungsian dari pengetahuan yang dia dapatkan di dalam proses belajar. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ini kaitan dengan karakteristik generasi Z dan generasi Alpha, yang saya kira ini penting agar proses pembelajaran tetap menarik dengan memahami karakteristik dua generasi ini. Karena generasi yang dihadapi itu adalah generasi Z dan generasi Alpha dengan talenta dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, terutama misalnya ketika guru akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka pemahaman terhadap karakteristik siswa didik, learning style, gaya belajar, dan segala macam, itu menjadi hal yang sangat penting agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan konsep merdeka belajar, guru lulusan PPG tidak boleh kalah, tidak boleh rendah di bawah kemampuan guru penggerak. Oleh karena itu, kita berharap bahwa guru lulusan PPG ya memiliki kapasitas kemampuan yang melebihi dari guru penggerak. Karena guru yang ikut program PPG dibina oleh para dosen, didampingi oleh para guru dalam proses waktu yang relatif panjang, yang betul-betul diharapkan memiliki kapasitas yang lebih dari guru penggerak. Kalau guru penggerak yang harapannya dalam program
desain guru penggerak adalah bisa mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, mengembangkan profil pelajar Pancasila, menjadi pelatih bagi guru yang lain, kemudian menjadi teladan dan agen transformasi, maka guru tamatan PPG seperti yang tadi saya sampaikan, mestinya ya lebih dari itu. Kita berharap mahasiswa memiliki kesadaran akan itu, bahwa dia harus menunjukkan performan diri sebagai guru profesional yang memiliki kapasitas melampaui dari kapasitas guru penggerak ini. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan kegiatan lokakarya secara teknis operasional, yang pertama adalah analisis kompetensi capaian pembelajaran. Nah, kalau dalam kurikulum K13 itu kan nanti bagaimana membedah KIKD, lalu kemudian merumuskan menjadi IPK, yang IPK dengan mengorientasikan tadi kepada HOT, literasi, kepada karakter, dan lain sebagainya. Dalam konteks kurikulum Merdeka, di sana ada konsep capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, dan ada tujuan pembelajaran itu sendiri, serta elemen-elemen yang ada di dalam capaian pembelajaran itu. Nah, ini yang hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut nanti di dalam proses lokakarya, yang kemudian melahirkan nanti rumusan-rumusan IPK dan tujuan pembelajaran yang mengarah kepada penguatan berpikir kritis, penguatan pada hal-hal yang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan penyusunan IPK, saya kira ini hal yang sudah biasa. Ini persiapan juga analisisnya. Tadi silakan Bapak Ibu jadikan bahan ini istilah yang sudah rutin ya. Lalu kemudian ini istilah tadi saya katakan dalam kurikulum Merdeka itu dia menggunakan istilah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ini istilah-istilah saja supaya kita tidak tertinggal. Kemudian konsep tujuan pembelajaran ini apa? Nah, bagaimana menyusun tujuan pembelajaran? Saya kira konsepnya masih sama, APJD. Lalu prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam menyusun IPK dan segala macam. Saya kira itu masih sama seperti yang dulu, gitu ya. Nah, ini cara merumuskan tujuan pembelajaran dalam konteks yang baru seperti apa? Ini beberapa bagian yang saya kira saya contohkan di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah kita tahu bahwa dalam rumusan tujuan pembelajaran ada 3 ranah. Nah, saya memberikan satu penegasan. Ranah kognitif itu berkaitan dengan langkah berpengetahuan dan langkah berpikir. Jadi ranah kognitif itu ya arah pada rangka bagaimana berpengetahuan itu menggunakan kata kerja, berpikir itu menggunakan kata kerja. Jadi sesuatu yang dinamis. Ranah psikomotorik itu berkaitan dengan kemampuan berbuat, berkarya, dan berproduksi. Nah, ranah afektif berkaitan dengan kemampuan bersikap, berkarakter, dan mengembangkan bernilai. Bernilai itu dalam pengertian terkait dengan nilai-nilai moral, values itu. Ini saya kira hal yang perlu kita pahami bersama dalam konteks ranah tujuan pembelajaran itu. Nah, bagaimana kemudian ini rumusan tujuannya, saya kira contoh-contoh yang bisa nanti dipelajari lebih lanjut, oleh para mahasiswa. Ini juga bagaimana merumuskan IPK, saya kira tidak terlalu baru. Ya sama, ini alur-alur hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan IPK seperti apa. Ini dengan menggunakan konsep analisis UKRK, yaitu analisis pada urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian ketika merumuskan IPK ini pencapaian kompetensi ataupun tujuan pembelajaran. Analisis UKRK ini bisa digunakan. Nah, ini ranah-ranah dalam kaitan dengan tujuan, saya kira sudah familiar. Ini saya lanjut saja sini ya. Nah, Bapak sekalian, ini sebagai gambaran kalau kita lihat di jurnal-jurnal dan perkembangan mutakhir, nampaknya soft skill dalam kehidupan era hari ini dan ke depan ini dinamis sekali. Kalau kita lihat misalnya 10 soft skill tahun 2015 misalnya, pertama mengedepankan pada kompleks problem solving. Lalu kemudian tahun 2020 masih sama. Nah, tahun 2022 ternyata yang diperlukan lebih dulu adalah analytical thinking dan innovation, bukan lagi kompleks problem solving. Nah, pada tahun 2025 diperkirakan, maka yang diperlukan ini analytical thinking dan innovation. Ini masih hampir sama di tahun 2022 dengan 2025.
apa yang ingin saya katakan di sini adalah ini soft skill yang perlu dimasukkan agar terbangun soft skill ini pada anak didik kita di dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan, yang para guru laksanakan. Karena ini menjadi penting dan sesuatu yang diperlukan di dalam konteks kehidupan saat ini. Nah, ini juga beberapa hal yang saya kira ini biasa, tinggal dipilih saja, tapi bahwa ini bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan di dalam merumuskan indeks pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, ini tadi saya katakan bahwa ada 6 unsur dalam profil pelajar Pancasila yang harus masuk ke dalam rumusan tujuan pembelajaran ataupun indikator pencapaian kompetensi. Begitu juga dalam konteks Kementerian Agama, ada 9 nilai karakter moderasi beragama yang saya kira ya ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar para siswa didik kita ya menunjukkan karakter moderat dalam beragama. Tawasud, iktidal, tasamuh, asyura, islah, qudwah, muwattonah, al-urb gitu ya. Itiraful urb, kemudian itu ya. Itu kemudian bagian-bagian yang ada dalam rumusan moderasi beragama yang mau tidak mau ya ini harus ditransfer dan ditransmisikan ke para peserta didik kita. Nah, ini semua adalah bagian-bagian yang bisa dijadikan acuan rujukan di dalam merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran. Dalam konteks profil pelajar Pancasila, dari 6 unsur komponen ini, nanti setiap komponen punya dimensi-dimensi. Silakan nanti dicari dimensi-dimensi pada setiap unsur dari profil pelajar Pancasila. Penjabaran lebih lanjut dari masing-masing unsur 6 unsur dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu maka RPP yang dibuat ya harus mengakomodasi yang tadi saya sampaikan terkait dengan karakter, terkait dengan HOT, terkait dengan 6C, terkait dengan literasi, terkait dengan TIPEK, terkait dengan kecakapan abad 21 ini. Ini contoh-contoh terkait dengan 6C, misalnya ditambah 2 ada computational thinking dan compassion. Jadi 2C berikutnya itu yang memperkuat untuk adanya creativity. Ini juga sama hierarchy thinking 6C ya. Saya kira tadi sudah ini. Nah, saya kira itu. Nah, yang kedua Bapak sekalian, guru profesional itu tamatan PPG, tadi saya katakan bahwa dia tidak lagi gaptek, tidak lagi gugup, tidak lagi gagap ya terkait dengan perkembangan pembelajaran berbasis e-learning. Apa yang full online learning, kemudian hybrid learning, kemudian blended learning, itu hal yang sudah familiar, yang sudah terbiasa dan harus terbiasa. Guru yang lulus sertifikat pendidik ya harus mampu menerapkan paradigma platform pembelajaran era digital ini. Dan termasuk juga memanfaatkan aplikasi untuk keperluan-keperluan pembelajaran dan penilaian. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan untuk keperluan proses pembelajaran dan penilaian dalam kaitan dengan platform pembelajaran di era digital ini. Nah, ini beberapa hal yang bagaimana sesungguhnya membuat pembelajaran e-learning, pembelajaran berbasis digital ini menjadi efektif dan bermakna. Ini kira-kira langkah yang perlu diperhatikan. Di antaranya, banyak hal-hal lain yang saya kira perlu juga dipelajari lebih lanjut. Ini bagaimana membuat efektif learning ya, e-learning menjadi efektif. Ini saya kira juga bagian penting ya. Nah, ini kemudian sama tadi, saya kira guru tamatan PPG dia harus mampu mewujudkan e-learning dengan beragam platformnya. Ini hybridnya, kemudian, nah oke. Nah, yang ketiga, Bapak sekalian, mahasiswa PPG dalam lokakarya ini ya harus mampu menyusun materi ajar dan bahan ajar yang tadi berbasis masalah, yang kedua berdimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada tadi yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, bagaimana kemudian bahan ajar dibuat dengan ramuan itu, ya. Nah, ini contoh-contoh bisa dikembangkan lebih lanjut pada dimensi pengetahuan faktual apa saja termasuk situ, pengetahuan prosedural apa saja, pengetahuan konseptual apa saja, dan pengetahuan metakognitif. Ini juga sama, pembagian-pembagian yang bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan untuk penyusunan materi ajar yang akan disiapkan oleh mahasiswa kita dalam konteks kegiatan PPG Lokakarya ini.
Ini juga contoh ya, nanti bagaimana materi ajar yang mengakomodasi kerangka konsep dimensi pengetahuan, mahasiswa PPG bisa membuatnya. Contoh-contoh ini sama juga ya, struktur materi berbasis masalah, jadi sama. Di bahan ajar yang berbasis masalah dengan ragamnya, nanti salah satunya saja silakan bentuk yang mana yang mau dibuat kaitan dengan bahan ajar. Ini formatnya, template-nya kalau mau membuat dalam bahan ajar dalam bentuk mungkin ya seperti kayak modul atau apa, seperti ini, silakan nanti contoh-contoh yang lain. Nah, ini materi ajarnya yang berbasis masalah bisa seperti ini. Lagi-lagi ini sekedar contoh saja dan bisa dikembangkan, dikreasikan lebih lanjut. Nah, yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, mahasiswa PPG dalam menyusun perangkat pembelajaran, ini diharapkan pada kegiatan pembelajaran bisa menerapkan siklus pembelajaran. Salah satunya, siklus pembelajaran itu menerapkan pendekatan I-Care. Jadi, bagaimana sesungguhnya pada aspek kegiatan pendahuluan, introduction, pada aspek kegiatan connecting, yaitu menggabungkan, mengkaitkan, mengkontekstualisasikan materi dengan realitas hari ini, materi dengan kontekstualisasi masa lalu, dan materi dengan kontekstualisasi masa depan. Kemudian bagaimana pengimplementasiannya, lalu bagaimana merefleksikan, lalu bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana mengembangkan, mengekstensi lebih lanjut. Jadi bagaimana guru bisa mengemas materi-materi yang bisa memperkaya pembelajaran bagi siswa didik kita. Itulah pendekatan I-Care yang bisa diterapkan salah satunya di dalam proses belajar. Ini juga salah satu siklus pembelajaran, tapi segera I-Care saja yang diperlukan untuk dicobakan. Nah, yang berikutnya adalah dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan RPP, maka harapannya tahun ini mahasiswa kita bisa menerapkan membuat RPP yang mengakomodir tadi saya katakan PBL, PJBL, dan DBL. Jadi problem based learning, project based learning, dan diferensiasi based learning sebagai mode pembelajaran inovatif transformatif. Jadi ini yang saya kira selama lokakarya pada tahap kedua PPG ini mahasiswa kita arahkan untuk membuat RPP yang ini. Kalau mereka sudah membuat pengalaman di sekolah sebelum ikut PPG, saya kira ya sekarang dimatangkan tentang konsep RPP PBL, RPP yang PJBL, dan RPP yang DBL ini. Nah, karena apa? Karena ternyata ya dari konsep yang sering kita dengar, daya serap itu, dengan menerapkan beberapa mode-mode pembelajaran, itulah yang sebenarnya punya daya serap yang sangat tinggi. Jadi daya serap hasil belajar itu ya karena pendekatan kolaboratif, inquiry, discovery, PBL, PJBL, dan DBL. Itu saya kira kontribusi dan kaitannya di sana. Nah, apa itu PBL? Saya kira kita sama-sama tahu yang pada intinya adalah proses pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan atau masalah, misalkan pada keterikatan antar disiplin, penyelidikan otentik, kerjasama, dan menghasilkan karya atau serta pelajaran. Disajikan masalah gitu, tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi banyak-banyaknya pada siswa. Artinya justru dengan membuat pertanyaan pemantik, yaitu kemudian dari situ nanti siswa bisa mengeksplorasi lebih lanjut terhadap materi-materi pengetahuan yang harus dikuasainya. Ini juga sama, PBL ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pencarian masalah. PBL bertujuan untuk membantu siswa mendorong kemampuan berpikir kritis, siswa meningkat, siswa terbiasa untuk berpikir secara tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Ini konsep-konsep dasar yang saya kira mengapa kita harus menerapkan PBL. Nah, ini langkah-langkah sintaknya dalam penerapan PBL pada waktu kegiatan pembelajaran, dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini sintaknya. Nah, ini boleh juga sintaknya seperti ini. Jadi silakan nanti dipilih beberapa sintak yang saya coba tawarkan ini. Ini adalah pilihan, boleh pakai beberapa yang ada di sini atau digabung. Saya kira itu pilihan-pilihan yang bisa nanti para dosen bersama guru untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini PJBL. Jadi PJBL sebenarnya kelanjutan dari PBL, karena PJBL arahnya pada produk, pada karya, produk,
proyek sebagai sebuah proyek. Nah, sekarang misalnya dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada bukunya. Nah, maka kemudian menggunakan PJBL. Kalau dalam kurikulum Merdeka, proyek penguatan profil Pancasila itu dilakukan secara lintas disiplin, berbagai macam bidang mata pelajaran. Tapi untuk keperluan PPG sekarang, nggak apa-apa dilaksanakan itu secara individual, sehingga kalau nanti dia sudah memiliki pengalaman implementasi PJBL secara individual, maka nanti di sekolahnya untuk penerapan PJBL secara kolaboratif, kolektif, itu dengan sangat mudah bisa dijalankan. Ini konsep-konsep PJBL yang saya kira menjadi bagian penting untuk dikuasai, dimiliki kemampuan ini oleh para mahasiswa kita di dalam program PPG ini. Tujuannya paling tidak ada 5, untuk memberikan pengalaman autentik, pengalaman langsung kepada para mahasiswa, untuk memberikan kemampuan peningkatan berpikir analitik, kemudian berpikir kreatif dan berpikir kritis, untuk pengembangan kemampuan keterampilan interpersonal dan kemampuan berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi. Ini saya kira arah yang ingin dibangun. Ini manfaat PBL dan PJBL saya kira sangat penting, dan banyak riset-riset tentang betapa pentingnya PBL dan PJBL serta DBL. Ini sintaknya untuk pelaksanaan PJBL. Ini juga sintaknya, silakan nanti dipilih, silakan mau mengambil sintak yang mana di dalam penerapan PJBL ini. Ini contoh-contoh, ternyata kalau kita cari PJBL itu, apalagi dalam konteks pandemi kemarin, banyak sekali yang menerapkan PJBL di dalam masa pandemi kemarin itu. Ini beberapa hal yang saya kira dari level yang paling bawah, yaitu SD, juga sudah bisa menerapkan PJBL. Tinggal nanti langkah-langkahnya itu bagaimana secara detail dirumuskan agar betul-betul bisa dipedomani. Nah, yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, pengembangan perangkat pembelajaran inovatif transformatif adalah bagaimana sebenarnya perangkat pembelajaran untuk penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Ini model pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya kalau kita lihat di dalam kurikulum 2013 itu sudah menjadi salah satu bagian, tapi memang kelihatan asing. Nah, sekarang dalam kurikulum 2022, pembelajaran berdiferensiasi ditegaskan lagi, dikuatkan lagi. Sama halnya dengan PJBL dan PBL. Jadi PBL, PJBL, dan DBL sebenarnya sudah dirumuskan dalam K13, tapi memang belum menjadi stressingnya. Nah, sekarang ini di-stressingkan. Ini juga sama, masih konsep pembelajaran berdiferensiasi, bagian-bagian mana yang perlu dilakukan dalam konteks penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya didasari atas konsep teori multiple intelligence, yang memandang bahwa setiap anak memiliki kecerdasan, fokus kecerdasan yang lebih tinggi pada satu bidang dibanding dengan bidang-bidang yang lain. Ini kalau kita pakai teori multiple intelligence-nya Howard Gardner. Nanti teori-teori yang lain yang saya kira salah satunya dipakai dalam kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ini adalah Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum berdiferensiasi, bisa juga kita lihat, kita temukan dalam buku kecil berwarna kuning yang ditulis oleh Profesor Dr. Koni Semiawan. Koni Semiawan saya kira tahun 97 sudah pernah menulis tentang kurikulum berdiferensi dan kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi untuk anak berbakat. Dulu konsepnya masih anak berbakat. Pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak semata-mata pembelajaran berdiferensiasi itu untuk anak berbakat. Tapi pada setiap anak itu bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini prinsip-prinsip yang digunakan. Lalu kemudian pembelajaran berdiferensiasi seiring dengan kemajuan teknologi digital, di mana pembelajaran learning is personalized, maka tentunya ini menjadi sangat relevan juga. Jadi saya kira itu bagian penting, dan ini juga sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara juga yang melihat kodrat alam pada diri setiap peserta didik. Nah, dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, nanti pada aspek apanya
Paling nggak ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada aspek isi, itu materi, pada aspek proses layanan pembelajarannya, pada aspek produk, tagihan hasilnya, dan pada aspek lingkungan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana dikembangkan oleh Tomlinson. Pertama, kaitan dengan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, kaitan dengan minat murid, siswa. Dan ketiga, kaitan dengan profil belajar siswa. Ini semua terlebih dahulu dilakukan melalui diagnostic assessment, diagnostik. Jadi melalui assessment diagnostik akan kita peroleh data-data terkait dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Ini sama, masih penjelasan tentang kesiapan belajar. Ya, nah kesiapan belajar seperti di dalam adaptasi dari Tomlinson, ini pada diri anak yang berbeda, ada kecenderungan anak yang berpikir dan kemampuan terhadap hal-hal yang konkret, ada juga yang abstrak. Nah ini semua lagi-lagi berdasarkan pada karakteristik peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sangat didasari oleh faktor potensi, karakteristik, dan gaya belajar yang ada pada siswa didik kita. Tidak gaya belajar auditif, gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar audiovisual. Jadi ada 4 gaya belajar yang mungkin bisa terlihat di sana. Pada kesiapan belajar sudah tadi pembelajaran berdiferensiasi pada aspek minat, ya. Ini kelanjutan soal-soal. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sesungguhnya asesmen disiapkan, yaitu instrumen penilaian disiapkan oleh para mahasiswa dalam lokakarya ini, di mana instrumennya untuk ketiga ranah yang tadi saya sampaikan, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang semuanya harus diukur, dinilai, diakses agar secara utuh, komprehensif, dan holistik hasil belajar bisa terlihat. Nah, ini kaitan dengan berpikir tingkat tinggi, ya. Sama ini model-model yang bisa digunakan. Ini beberapa contoh-contoh yang saya kira bisa jadikan bahan bacaan. Nah, yang berikutnya, Bapak sekalian, tadi saya katakan bahwa kegiatan lokakarya ini akan menghasilkan 3 RPP. Nah, RPP kerangkanya masih menggunakan kerangka yang lama berdasarkan Permendikbud nomor 22 2016, atau ya berdasarkan juknis-juknis berikutnya yang bisa dilihat, atau berdasarkan surat edaran Mendikbud yang dikenal dengan RPP 1 lembar, itu monggo. Tapi saya kira semuanya harus dibuat kerangka RPP yang unsur-unsurnya ada yang 13 atau 14 gabungan atau yang 1 lembar. Yang esensinya dari RPP itu, coba kita lihat, ini model 1 itu 71623 simulasinya, atau 2, ini model lama juga masih 75643, kemudian atau 75623, atau RPP yang 1 lembar yang ada menjadi bagian dari modul ajar berdasarkan surat edaran Mendikbud. Ini semuanya saya kira perlu disiapkan oleh para siswa didik kita, mahasiswa. Ini rangkanya, komponen RPP, ya monggo silakan. Menurut saya semuanya harus dilatihkan RPP yang ada ini. Jadi penerapan 3 model pembelajaran di mana? Di kegiatan. Ini kegiatan, fokusnya di kegiatan. Ini format RPP. Nah, ini jadi penerapan PBL, PJBL, dan DBL itu pada kegiatan, pada proses pembelajaran, kegiatan pendahuluan, utamanya pada kegiatan inti. Nah, di kegiatan pendahuluan paling tidak ada 5 langkah. Ini minimal, silakan dicari ditambahkan atau dikurangi langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pendahuluan. Ini sekedar gambaran contoh saja, simulasi, ya. Yang kedua, kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti, disinilah penerapan model PBL, PJBL, dan DBL untuk diterapkan.
dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pada penjelasan pokok materi aktivitas pembelajaran, penggunaan media, pemanfaatan alat peraga, dan LKPD. LKPD tentunya sesuai dengan, kalau PBL, maka LKPD untuk PBL yang seperti apa? PJBL seperti apa? TBL seperti apa? Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun strategi pembelajaran. Pada proses pembelajaran, ini masih sama strategi pembelajaran. Nah, lalu kemudian kegiatan penutup. Jadi kegiatan dari rangkaian kegiatan di RPP. Nah, kegiatan penutup ini isinya satu penyimpulan, kegiatan penyimpulan terkait dengan materi yang telah dibahas, dua kegiatan evaluasi dan refleksi terkait dengan materi yang telah dibahas, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi terkait dengan materi, refleksi terkait dengan proses yang telah dilaksanakan, proses pembelajaran. Kegiatan pengayaan bagi siswa yang nilainya melampaui dari batas ketuntasan, kemudian kegiatan remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan hasil belajar. Yang terakhir, hanya kegiatan lanjutan, kegiatan penugasan kepada siswa untuk mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan LKPD atau sarana lainnya. Nah, ini kegiatan review, saya kira ini sudah mereview dokumen-dokumen yang telah dihasilkan yang tadi saya sampaikan, ada 12 dokumen, ini sama saja, juga libro lokal karya sama, ini tidak terlalu penting. Nah, kemudian peer teaching. Saya berharap peer teaching ya mahasiswa mempraktekkan RPP yang dibuat itu untuk kemudian menjadi bekal pembelajaran waktu PPL nanti. Karena ada waktu peer teaching kan tentunya ada masukan-masukan penyempurnaan dari kolega, dari peer, dari para peserta mahasiswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dan RPP yang dibuat untuk keperluan peer teaching ini. Nah, ini juga pembuatan video tadi dalam peer teaching, praktek pembelajaran. Ini sebagai latihan ya, agar ketika nanti untuk keperluan UKIN, praktek pembelajaran itu dengan mudah bisa dikerjakan. Ini uji komprehensif, saya kira bahan-bahannya terkait dengan pedagogik dan bidang studi yang sudah dipelajari dan hasil di lokal karya. Nah, ini terkait dengan identifikasi masalah keperluan PTK, kerangka formatnya, lagi-lagi ini sekedar contoh ya, bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini juga sama, identifikasi masalah. Nah, ini proposal PTK. Lagi-lagi ini contoh, silakan nanti dikembangkan lebih lanjut, dilengkapi proposal ini ya. Kemudian ini PPL tadi saya kira sudah. Saya kira itu Pak Fauji yang bisa saya sampaikan. Ini quotes yang saya kira bisa menginspirasi kita ya. Saya bacakan aja ini. Sumber belajar hakiki, sungguh ilmu mengenal alam semesta, diri sendiri, dan mengenal peserta didik jauh lebih penting untuk dikuasai oleh pendidik daripada ilmu lainnya. Karena ilmu mengenal alam semesta, diri sendiri, dan peserta didik, selain akan menuntun pendidik menemukan titik api dalam setiap kolbu dan akal, peserta didik juga akan menuntun pendidik mengenal Sang Pencipta. Nyalakan titik api mereka dan biarkan terus menyala, menerangi alam semesta sehingga hingga Sang Pencipta jatuh cinta. Hai guru, teruslah ceramahi murid, maka murid akan lupa. Cobalah perlihatkan, niscaya murid akan ingat. Ayo lakukan, pasti murid akan memahami. Murid akan menguasai jika ia menemukannya sendiri. Ajaklah mereka berpetualang. Hai guru, menilai itu begitu lembut dan menghangatkan. Dekati siswa, duduklah bersama dan di samping mereka, hingga tiada jarak. Lalu selami keresahan dan kesulitannya, sampai kau temukan titik api di hati mereka, dengan hati dan penuh arti. Lalu nyalakan sampai alam semesta menjadi pelita. Ini well-being, ini kemudian problem-based learning, ini kemudian project-based learning, ini kemudian diferensiasi based learning. Saya kira itu Pak Wadek, Pak Fauji yang bisa saya sampaikan sebagai bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut dalam forum saling belajar apa yang kita pelajari pada siang ini. Saya kembalikan Pak Wadek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan konsep termasuk instrumen. Baik. Terima kasih Pak Rutak. Sudah panjang lebar dan padat luas. Mungkin dari teman PPG ini, teman dosen Pamung dan guru Pamung, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penyusunan perangkat, kemudian penyusunan bahan ajar, termasuk LKP dan PTK ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Mumpung kita di hadapan narasumber yang memang sangat mumpuni ya. Mungkin Pak Rozak bisa memberikan bekal kepada kami semua terkait dengan kontrak belajarnya Pak Rozak. Ya, Bapak sekalian, nah terkait dengan kontrak belajar, pertama tadi tagihannya itu kan di samping tagihan hasil dokumen real yang tadi saya sampaikan itu, yang intinya adalah sebenarnya kan Lokakarya ini menghasilkan dokumen RPP dan perangkat pendukungnya, yang dalam istilah kurikulum merdeka itu disebut dengan modul ajar. Jadi kalau modul ajar itu, bicara modul ajar itu di dalamnya ada rencana pembelajaran dan LKPD, materi ajar, dan seterusnya. Nah, untuk keperluan kontrak belajar kepada para mahasiswa, nah di sana kan di LMS-nya itu masih ada resume. Nah, modulnya itu kan hanya ada 4 KB. Nah, jadi silakan nanti tagihannya kalau tidak salah resumenya itu ada 13. Nah, saran saya dari 4 KB itu dipecah saja, misalnya KB 1 itu dibuat ada 1A, 1B, 1C. Nah, sehingga ketika upload nanti, ya resume 1 itu 1A, resume 1B, resume 3, 1C. 1 itu menggambarkan KB. Nah, begitu juga nanti resume 4, kalau masing-masing KB dibagi 3, maka ada 12. Ada 12 resume. Jadi KB2, 2A, 2B, 2C, KB3, 2A, 3A, 3B, 3C, KB4. Nah, kalau mau dibikin 12 ya sama, 4A, 4B, 4C. Tapi kalau dibikin 13, yaitu ya ada D. Cuma masalahnya, tadi saya dapat informasi, proposal PTK dan instrumennya itu belum ada kolomnya. Nah, kalau belum juga ada kolomnya, maka saya kira tugas resume itu cukup 12, yang ke-13 itu adalah proposal PTK yang diupload di tugas resume. Tapi nanti tolong tim admin mengecek lagi apakah upload untuk resume itu ada atau tidak, untuk proposal PTK ada atau tidak. Itu yang pertama ya, kaitan dengan teknis pelaksanaan. Nah, yang kedua,
karena ini waktunya juga sangat terbatas, nah jadi Bapak Ibu, dari target-target yang ada, maka kita berharap dalam kontrak belajarnya, ya setiap hari itu ada hasil satu bagian. Ya, satu bagian. Misalnya terkait dengan analisis kompetensi. Nah, itu untuk keperluan menyusun RPP nanti. Nah, tentunya kan menganalisis, merumuskan IPK ataupun tujuan pembelajaran, yaitu harus memperhatikan kepada materi yang akan diajarkan. Nah, ini juga ada masalah karena waktu untuk keperluan peer teaching ataupun PPL itu kan katanya berbarengan dengan waktu libur. Oh, iya. Nah, karena itu saya sebenarnya belum bisa memutuskan ini nih Pak Fauzi, tapi alternatifnya begini, bisa saja tetap PPL itu diselenggarakan dengan memohon kepada peserta didik pada waktu PPL itu untuk bisa ke sekolah. Nah, kira-kira ada respon penolakan tidak dari orang tua pada waktu libur, tapi anak ke sekolah untuk pelaksanaan PPL itu. Atau yang kedua, ya ditunda sampai waktu masuk belajar. Atau yang lain, ya materinya ya dilakukan, saya agak bingung juga, ini belum ketemu saya. Tapi yang baru bisa saya sarankan, ya meminta kesediaan siswa bersama tentu ada guru yang lain bisa masuk ke sekolah, izin kepala sekolah untuk pelaksanaan PPL. Paling yang mungkin sih seperti itu. Kalau tetap dilaksanakan sesuai tanggal. Nah, lain-lain saya kira kontraknya untuk diskusi dan sebagainya saya kira rutin saja. Tapi yang paling penting Pak Fauzi, bahwa Lokakarya adalah menghasilkan di samping resume, tentunya output dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, misalnya kan nanti menyusun LKPD. Menyusun LKPD, silakan dimusyawarahkan saja dalam pembelajaran PBL. Nanti materinya apa, LKPD-nya seperti apa, alat peraganya seperti apa, media pembelajaran seperti apa. Nah, itu yang menjadi satu kesatuan utuh. Nanti untuk PJBL, langkah-langkahnya seperti apa, lalu LKPD-nya seperti apa, materi ajarnya kayak gimana, instrumennya apa. Kira-kira begitu saran saya Pak Po. Jadi memang ini ada sedikit hambatan karena berbenturan dengan waktu libur pembelajaran. Kalau tidak salah PPL-nya itu udah PTS itu. Udah pas, penilaian akhir sekolah sudah berakhir. Nah, kira-kira itu ada sedikit masalah di situ. Mungkin dalam kaitan dengan Lokakarya ini. Tapi yang kalau seandainya proses simulasi dan latihan ini tetap dikerjakan, nanti mahasiswa mengerjakan lagi, cuma saja itu kan pekerjaan 2 kali. Kalau bisa 1 kali dikerjakan sekaligus kan lebih bagus untuk keperluan peer teaching dan keperluan PPL. Kira-kira begitu Pak Fauzi. Ya, baik Pak Razak. Satu lagi Pak Razak, apakah misal nanti para mahasiswa itu memilih materinya itu boleh sama atau bagaimana Pak? Kadang-kadang kan ada yang sama materinya. Materi pokok yang dipilih untuk menjadi bahan ajarnya gitu. Ya, prinsipnya sebenarnya sih asalkan tidak terjadi copy paste aja. Kan yang kita khawatirkan kalau materi sama, nanti mahasiswa ada yang tidak buat. Kan yang paling penting sebenarnya ini kan proses pengalaman membuat, mengerjakan untuk menjadi pengalaman dia. Jadi kalau materi sebenarnya sama tidak ada masalah, asalkan memang perangkat-perangkat lain dia kerjakan. Yang kita khawatirkan nanti sama, ada yang membuat, dia tinggal memindahkan saja. Proses pemindahannya itu yang saya kira tidak terjadi sebuah proses pembelajaran. Karena kita berharap momen Lokakarya ini betul-betul menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk berdialog, berdiskusi, melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi. Dan kita berharap hasil Lokakarya ini menjadi prototipe, satu role model untuk menginspirasi guru membuat model perangkat ke depan ketika dia sudah selesai.
harapannya gitu, target dari Lokakarya ini Pak Fauzi. Baik Pak Razak. Kemudian untuk bahan ajar itu apa perlu direview Pak ya? Dokumen bahan ajarnya Pak. Ya sebenarnya itu reviewnya itu kalau ada waktu itu dalam rangka memberi masukan kan, memberi masukan antara dosen dengan guru pamong dan mahasiswa. Mereview itu lagi-lagi untuk memperkaya dan untuk meningkatkan mutu. Jadi yang kita review itu ya sebenarnya review itu diperlukan dalam rangka bisa jadi ini ada masukan-masukan kan ini kan gabungan dari praktisi, dari guru yang sudah kita berharap guru yang menjadi pembimbing yang memang betul-betul punya kapasitas dan kemampuan lebih, dari dosen yang secara konseptual memahami itu, lalu kemudian dititik temukan, disatukan dalam satu titik untuk bagaimana melihat hasil karya ini. Tapi lagi-lagi poinnya Pak Fauzi, bahwa kita berharap hasil Lokakarya ini betul-betul menjadi prototipe, itu aja sebenarnya. Oh saya dulu pernah bikin, dulu arahnya begini, alurnya begini, caranya begini segala macam, maka nanti ketika dia sudah lulus, itu bisa menjadi inspirasi, saya akan bikin untuk materi yang lain seperti ini dan sebagainya, karena memang sudah pernah di-review oleh ahlinya, oleh pakar, oleh dosen, dan diberi masukan juga oleh para guru senior. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Razak. Ya, di awal kita sudah dibekali dengan wawasan yang sangat luas, kemudian yang berikutnya dibekali dengan teknis ya. Saya kira cukuplah bagi kita, Bapak Ibu, untuk menerima pembekalan dan penyegaran ini ya. Terima kasih Pak Razak, saya kira cukup dari kami. Oke, baik Pak Fauzi, Pak Dekan, Prof. Abdul Edi, para guru besar lain. Kalau sudah cukup, sekali lagi terima kasih atas undangan silaturahminya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang, dan sekali lagi saya sangat senang, sukses untuk kita semua, mudah-mudahan kegiatan Lokakarya kita ini berjalan dengan baik, dan sekali lagi bahwa PPG ini adalah menjadi taruhan pada kita semua yang berada di LPTK, Bapak Ibu para guru, mahasiswa PPG, Bapak Ibu para guru yang menjadi guru pamong, bahwa ini menjadi harapan besar untuk sebuah perubahan besar melalui dunia pendidikan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi bagian dari amal kebaikan untuk peningkatan mutu pendidikan kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih Pak Razak. Ya, makasih Pak Wadek, Pak Fauzi. Saya izin live ya. Salam dari Pak Dekan. Ya, siap. Makasih Pak Dekan, Prof. Abdul Edi.